Tes, tes, tes. Tes, tes, tes. Udah tugas, itu tugas ada memang kemarin Apa disuruh buat itu kabar? Pak Gap. Enggak Kabarnya sih. disehatkan. Pak, apa kabar Pak? Gimana di sana Pak? Aman Pak? Tirti Sehat, Pak? alhamdulillah. Di sini aman. Dijalani aja Pak Yoga. Namanya itu yang pemilik. Apa kabar Pak Bang Crosby? Kemarin Kabar yang sama baik, itu. kabar baik. Tuh, nggak ada katanya. Makan komen aku 2 hari dia Lagi di mana ini? masih Mbak. Itu Kok bunyi tukang Minto, Traksi Bang. tukan, Minto. Di traksi aku Bang, traksi. traksi. Oh, katanya mau Oh balik iyalah. tadi. Lagi sama aja gitu tadi Bang. Traksi aku Bang. Ah, Pak Yoga di di traksi. traksi aku Bang. Ah. Pak Yoga di traksi juga. Aku Oh, masih di Metro. oh Metro. Metro di pendopo, pendopo. Udah perpisahan Pak Adit. Barusan. Oh ya. Mm-mm. Hmm. Minum, 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 minum. Indonesia. Manajernya nggak mutasi-mutasi ya? Tunggu giliran. Ini kemana gitu sih Jan?
Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Ya, Selamat siang, Ibu. ap- ya, Siang, Bu. apakah Selamat siang, Bu. ya kita mulai saja ya? Sudah terlambat. Tadi saya salah masuk, rupanya masuk ke link Zoom yang lain tadi. Oke, selamat siang. Sekarang saya akan melanjutkan eh, apa mata kuliah perdagangan ini terkait dengan eh, yang kemarin ya. Sebentar. Kemarin kita sampai dengan ini. Eh, Ya, poin terakhir ini kan ya. Jadi apa pengaruh pengaruh perdagangan pada distribusi pendapatan. Menurut sudut pandang kaum neoklasik dan sudut pandang golongan ekonom radikal ya. Jadi kalau menurut kaum neoklasik itu hubungan luar negeri itu akan lebih memperbaiki, meratakan pendapatan dalam negeri dan antar negara. Mengapa begitu? Ya, karena dengan apa suatu negara yang mempunyai kelimpahan sumber daya tertentu, kalau kemudian dimanfaatkan, pasti eh, nilainya akan menjadi lebih tinggi. Jadi yang tadinya berharga murah karena supply tinggi, gitu ya, sementara demand-nya itu tertentu gitu, setelah eh, dipakai untuk perdagangan, dipakai untuk memproduksi dalam rangka perdagangan, maka faktor produk tadi harganya akan menjadi meningkat lebih tinggi gitu. Sehingga di masing-masing negara faktor-faktor produksi yang berlimpah jumlahnya itu setelah dipertukarkan akan meningkat harganya. Jadi menurut kaum neoklasik itu hubungan luar negeri itu akan lebih memeratakan pendapatan baik antar negara maupun di dalam negeri gitu ya. Eh, Penjelasannya itu tadi soal faktor produksi yang meningkat harganya dan juga eh, terkait dengan lebih sejahteranya masyarakat. Nah, lalu ada saluran utamanya, ini tadi saluran perdagangan, yang satunya lagi adalah saluran aliran modal. Nah, terkait dengan saluran aliran modal, itu sebenarnya yaitu tadi bahwa eh, negara yang mempunyai modal banyak itu bisa diinvestasikan ke negara lain yang memerlukannya gitu. Lalu mereka yang menggunakannya itu akan memperoleh kesempatan untuk memanfaatkannya untuk berbagai kegiatan produksi yang akan menghasilkan dan tentu saja ini berdampak pada pendapatan. Nah, ada beberapa catatan tentang hal ini ya, uh, karena menurut teori Hesed-Ohlin itu negara cenderung berspesialisasi dalam barang-barang yang menggunakan faktor produksi tersedia yang relatif lebih banyak tadi, itu penjelasan tentang akhirnya antar negara itu akan memanfaatkan apa yang menjadi
kelimpahan sumber dayanya sehingga harga akan naik tadi. Nah, tentang catatan aliran modal versus aliran tenaga kerja, jadi rupanya aliran modal dengan aliran tenaga kerja itu tidak sama kondisinya gitu ya. Akan lebih mudah mobilitas aliran modal dibandingkan dengan aliran tenaga kerja. Jadi artinya apa? Kalau kita itu punya tenaga kerja yang banyak, itu rupanya untuk memanfaatkannya eh, terkait dengan bekerja di luar negeri gitu, itu akan lebih susah dibandingkan kalau kita itu punya modal yang banyak, masuk kemana-mana lebih mudah. Nah, ini kita sudah sangat paham bahwa banyak aturan-aturan terkait dengan eh, bekerjanya seorang warga negara tertentu di luar negeri gitu ya, itu kan lebih sulit itu dibandingkan dengan artinya kita kesempatan kerja di luar negeri dibandingkan dengan mengirimkan eh, modal ke luar negeri itu lebih mudah mengirimkan modal ke luar negeri gitu. Jadi eh, ini sebuah catatan terkait dengan apakah eh, benar-benar hubungan luar negeri atau perdagangan luar negeri, hubungan ekonomi luar negeri itu lalu otomatis eh, lebih memperbaiki distribusi pendapatan. Kalau tadi aliran modal gampang, mobilitasnya lebih mudah dibandingkan dengan aliran tenaga kerja. Banyak sekali aturan ketenaga kerjaan ini kalau kita sudah keluar dari batas negara kita gitu ya. Padahal kalau kita sebenarnya memerlukan eh, memobilisasi tenaga kerja itu untuk memperoleh pendapatan gitu. Itu. Nah, lalu kalau sudut pandang ekonom radikal itu eh, menurut mereka perdagangan dan penanaman modal asing itu justru mempertimbang atau mempertajam ketimpangan, baik distribusi antar negara maupun di dalam negara. Mengapa? Eh, Menurut mereka ini ada unsur-unsur monopolistik dan faktor-faktor sosiopolitis. Nah, lalu dalam kasus sektor modern dibandingkan dengan sektor tradisional, itu ada kecenderungan atau harus diwaspadai bahwa kekuasaan perusahaan multinasional itu bahkan bisa mematikan perusahaan kecil di dalam negeri. Nah, itu karena mereka sangat bisa eh, berproduksi pada tingkat biaya yang sangat rendah, gitu ya. Memproduksi skala besar, penguasaan teknologi yang sangat tinggi, sehingga bisa bekerja pada biaya yang sangat rendah, yang susah untuk disaingi, gitu ya. Nah, lalu kalau kita tidak mengatur dengan baik, maka perusahaan-perusahaan kita itu di dalam negeri justru akan mati. Kekhawatirannya seperti itu. Nah, ini adalah sebuah uh, pandangan dari sudut pandang kaum ekonom radikal atau anti neoklasik gitu. Apakah ini benar atau tidak benar? Nah, lalu kita memang harus secara objektif menilainya. Secara kenyataan bagaimana gitu. Apakah yang seperti ini terjadi atau ini hanyalah sebuah warning ya, silahkan diperhatikan kalau terjadi seperti ini gitu. Nah,
sekarang kalau pengaruh perdagangan terkait dengan aspek non-ekonomis, tentu saja kita selalu berpikir bahwa ekonom tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan apa yang menjadi kepentingan di luar aspek ekonomi. Apakah itu bicara secara kultural, politik maupun militer. Jadi artinya ekonom pun tidak boleh hanya mengupas efek perdagangan itu hanya dalam aspek ekonomisnya saja gitu ya. Bisa jadi secara ekonomis menguntungkan, tetapi bagaimana terkait dengan politik, militer, kultural gitu, apakah ini cukup kebijakan-kebijakan kita secara ekonomi itu cukup memperhatikan kepentingan-kepentingan yang lain ini. Nah, kebijakan ekonomi luar negeri pastinya harus memperhitungkan ini, ya. Dan juga sebaliknya, kebijakan kebudayaan luar negeri, politik luar negeri, dan strategi militer kita itu perlu mempertimbangkan aspek ekonomi. Mungkin saja kita itu terkait dengan strategi militer, strategi politik luar negeri, dan budaya itu kita apa menjamin itu semua baik gitu ya. Tetapi apakah kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat itu telah mempertimbangkan aspek ekonomi? Nah, gitu. Artinya dua hal ini harus kita uh, pertimbangkan secara seimbang. Kira-kira demikian. Nah, kadang-kadang ada pemikiran-pemikiran bahwa ketidaktergantungan terhadap luar negeri itu eh, memang sangat baik. Tetapi perlu diingat bahwa eh, negara lain pun sebenarnya juga memerlukan kita sebagai mitra dagang karena keperluan-keperluan mereka terhadap barang-barang dari negara kita. Nah, kalau kita membatas-batasi, jangan-jangan ada tindakan balik ya dari mereka. Jadi rupanya menjaga hubungan baik dengan luar negeri, eh, mempertimbangkan kebutuhan mereka, itu juga menjaga sebenarnya kebutuhan kita. Karena kita ingat bahwa satu dan lain negara ini sebenarnya eh, saling saling memerlukan ya. Jadi kalau kita terkait dengan apa, toh itu tidak menguntungkan bagi kita misalnya seperti itu, tapi bisa jadi secara politik luar negeri maupun eh, strategi militer itu kita perlu mempertimbangkan. Nah, yang seperti itu pastinya akan dikupas lebih lanjut dari sisi non-ekonomis. Tetapi kalau kita itu menilai, mengapa ya sebenarnya kan ini kita tidak perlu begini, begitu, begitu. Nah, rupanya kita harus melihat secara luas. Pastinya ada hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh pemerintah di luar segi ekonomi, misalnya kayak gitu. Itu kira-kira pengaruh perdagangan eh, pada aspek non-ekonomis. Nah, eh, sekarang dalam hal ini di sesi terakhir dari kuliah materi ya, memberikan materi perdagangan sebelum Bapak ini presentasi, kita akan melihat bagaimana sebuah proteksi itu eh, dilakukan oleh setiap negara pada untuk melindungi industrinya di dalam negeri gitu ya.
itu melalui beberapa cara ya. Meskipun nanti kita juga belakangan akan tahu bahwa ada sebenarnya organisasi perdagangan dunia itu yang sebenarnya ingin menjaga bahwa ada fairness ya, ke keadilan ya bagi semuanya supaya eh, kalau bersaing itu bersaing secara sehat gitu. Jadi kalau kita bicara perdagangan bebas ini sebenarnya sebuah eh, apa namanya konsep yang memberikan kesempatan kepada semua saja negara yang melakukan perdagangan itu untuk dapat eh, memperoleh keadilan bagi semuanya. Apa maksudnya? Jadi siapa yang bersaing secara baik ya, memang dia itu bisa bekerja secara efisien, pastinya akan mendapatkan hasilnya. Tetapi mengapa kok juga masih ada proteksi ya? Ada negara-negara yang dilindungi oleh pemerintahnya supaya dia masih mendapat subsidi dan sebagainya, supaya dia bisa bersaing di luar negeri ya. Itu pastinya eh, kita juga menyadari bahwa tidak semua negara itu mempunyai kemampuan yang sama eh, di dalam karena perkembangannya gitu ya. Jadi penguasaan teknologi dan sebagainya, dan sementara waktu pastinya masih perlu dilindungi gitu, dan itu menjadi kesepakatan-kesepakatan yang sudah diatur gitu. Jadi sekarang kita bicara teorinya eh, bahwa proteksi ini sebenarnya perlindungan yang diberikan kepada suatu sektor ekonomi atau industri tertentu di dalam negeri terhadap persaingannya dari luar negeri. Nah, ini bukan berarti melanggar, tetapi yaitu tadi bahwa ada kepentingan-kepentingan negara itu untuk eh, apa melindungi sektor industri di dalam negerinya karena mereka masih dianggap perlu, dan itu sudah uh, akan nantinya akan menjadi yang diatur juga oleh organisasi dunia. Mengapa mereka boleh, mengapa tidak boleh begitu ya. Nah, ini secara teori bahwa proteksi itu artinya seperti ini. Mereka dilindungi dari saingannya dari luar negeri. Nah, ada beberapa bentuk proteksi, yaitu tarif atau biaya masuk misalnya. Nah, bentuk proteksi ini sebenarnya bentuk proteksi kepada produsen dalam negeri dalam bentuk apa? Harga barang impor yang lebih mahal. Jadi, eh, kalau negara lain bisa memproduksi barang yang sama dengan biaya yang jauh lebih rendah, maka kalau masuk ke Indonesia gitu, tentu saja eh, kalau produsen dalam negeri kita tidak diproteksi, tidak dilindungi oleh pemerintahnya, maka dia tidak akan laku gitu. Maka eh, untuk sementara eh, mereka dilindungi dalam bentuk apa? Nah, harga barang impor yang lebih mahal. Caranya bagaimana? Nah, kita akan melihat di sini sebuah apa namanya gambaran ya tarif ya. Ini misalnya tarif. Nah, jadi ini adalah gambar supply ya, penawaran di dalam negeri. Ini adalah permintaan di dalam negeri gitu. Nah, kalau apa
lalu kita mengadakan hubungan luar negeri, itu maka sebenarnya penawaran yang ada, supply atau kurva penawaran di dalam negeri ini sebenarnya yang mendatar ini loh. Mengapa begitu? Maksudnya adalah kita hanya bisa kalau ada barang masuk dari luar negeri itu kalau ini dibebaskan ya, tidak ada hambatan, tidak ada proteksi segala, maka sebenarnya penawaran di dalam negeri pun menjadi mendatar ini. Artinya hanya pada harga P1 inilah para produsen di dalam negeri bisa menawarkan barangnya hanya pada harga P1 ini. Artinya berapapun jumlah yang dia tawarkan itu hanya pada harga P1 ini yang bisa dia bisa laku. Karena apa? Kalau sebelumnya di dalam negeri ini semakin tinggi harga akan semakin banyak jumlah yang bisa ditawarkan. Ini kan kalau kurva penawaran itu gitu. Semakin sedikit jumlah yang ditawarkan, maka semakin rendah harga, semakin kecil jumlah yang ditawarkan. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Maka kurva penawaran itu kan bentuknya seperti ini nih. Menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Itu kurva penawaran yang biasa. Tapi kalau kita mengadakan hubungan dagang dengan pihak lain, maka sebenarnya yang bisa ditawarkan oleh produsen dalam negeri ini hanya pada harga P1. Artinya sekarang supply di dalam negeri itu hanya gini, GAS ini. Bukan GAS ke atas, tapi GAS ini. Nih supply dunia. GAS. Artinya apa? Semua itu bisa laku kalau dijual pada P1 ini. Gitu. Lebih tinggi dari itu tidak ada orang mau beli karena harga dunianya sekian. Nah, lalu kalau begitu jadinya berarti kita harus mengenakan tarif atau membuat barang-barang impor itu menjadi lebih mahal. Ya, jadi tidak lagi P1, sekarang misalnya kita mengenakan tarif itu sebesar ini, setinggi ini ya. Jadi P2 sekarang harganya. Nah, pada harga P2 itu artinya sekarang produsen dalam negeri tidak hanya bisa menawarkan tadinya hanya Oki 1 ya, yang bisa itu Oki 1, sekarang dia pada harga yang lebih tinggi mau menawarkan jumlah yang lebih banyak, yaitu Oki 2 ini. Gitu. Sementara pada harga P1 itu jumlah yang mau diminta oleh konsumen itu sebenarnya adalah OQ4. Nah, padahal kita hanya bisa menyediakan supply dalam negeri itu OQ1. Artinya apa? Q1, Q4 ini yang kita impor kalau uh, untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri. Q1, Q4 ini yang kita impor, sementara yang bisa disediakan oleh produsen dalam negeri hanya OQ1. Nah, akibat pemerintah menetapkan tarif, ya itu sebesar P1, P2 ini, maka harga akan naik menjadi P2, sehingga yang bisa disediakan oleh produsen dalam negeri ini adalah OQ2, jumlah yang lebih banyak. Maka pada harga P2 itu konsumen memintanya adalah OQ3 ini. Ini kan kurva permintaan. Pada harga P2, OQ3, maka sekarang jumlah yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri hanyalah ini, EF ini.
tadinya Q1, Q4, ya, atau AH, sekarang kita hanya memerlukan impor sebesar EF. Itu. Nah, lalu apa yang siapa yang menikmati proteksi itu? Tentu saja produsen di dalam negeri, karena dia sekarang memperoleh harga yang lebih tinggi, ya. Tadinya hanya P1, sekarang bisa menjual dengan harga P2, dia bisa menawarkan barang dengan jumlah yang lebih banyak, begitu. OQ2 yang tadinya hanya OQ1, gitu. Itu. Terus siapa lagi yang menikmati adanya tarif itu? Pemerintah. Mengapa? Pemerintah itu dengan tarif itu sebenarnya salah satu pendapatan pemerintah, ya. Pendapatan pemerintah ini kan semacam pajak yang ditarik kepada barang-barang yang masuk ke dalam negeri. Nah, kalau tadi dengan tarif sebesar ini, P1, P2 ini, lalu yang jumlah yang diimpor adalah EF, berarti segi 4 EFBC ini, kotak ini, sebenarnya itu adalah pendapatan pemerintah. Itu. Ya, jadi sekarang kembali kepada penjelasan tadi, bahwa akibat dari proteksi ini bagi produsen adalah keuntungan dari harga yang lebih tinggi dan jumlah barang yang lebih banyak bisa dia tawarkan. Nah, sementara sebaliknya bagi konsumen, konsumen tentunya dengan pemerintah menetapkan tarif yang melindungi produsen dalam negeri, dia akan mengalami kerugian karena sekarang harga-harga menjadi lebih mahal. Sekaligus konsumsi yang dia mungkin nikmati itu juga berkurang. Karena tadi dengan harga yang lebih mahal, kemampuan beli dia kan turun tadi, ya. Gitu. Nah, lalu pemerintah mendapatkan penerimaan baru, yaitu tadi segi 4 itu. Nah, itu adalah bentuk proteksi dan siapa saja yang terpengaruh, yaitu produsen. Produsen senang karena ada dampak dari perlindungan pemerintah dari saingannya di luar negeri. Konsumen rugi karena dia harus memberi barang yang lebih mahal karena pemerintah melindungi produsen. Nah, pemerintah dalam hal ini juga senang karena ada sumber pendapatan. Meskipun untuk menjadi catatan bahwa pemerintah itu tidak akan mengandalkan pendapatannya dari tarif. Sebab mengandalkan pendapatan dari tarif itu ada pihak yang dirugikan sebenarnya, yaitu konsumen. Sementara yang namanya pemerintah itu kan dia adalah regulator sekaligus fasilitator. Dan dia harus berdiri adil untuk produsen dan konsumen yang dua-duanya sebenarnya adalah masyarakatnya. Gitu. Nah, jadi kalau pemerintah itu mengenakan tarif, itu tujuan intinya sebenarnya adalah memproteksi produsen dari saingannya di luar negeri. Gitu. Tujuannya harus seperti itu, bukan dalam rangka mencari uang, begitu sumber penerimaan. Lalu yang kedua, proteksi di dalam rangka pelarangan, proteksi dalam bentuk pelarangan impor. Jadi pemerintah bisa saja melarang impor sebuah barang.
Nah, kalau pemerintah itu melarang impor, ini sama dengan sebenarnya menutup kembali perekonomian atau sektor tertentu dari perekonomian. Nah, siapa yang terdampak gitu ya? Nah, ini ada produsen, konsumen. Nah, lalu sebenarnya kita bisa meneliti bagaimana bisa dijelaskan secara mudah di dalam gambar. Bentar. Sekarang kita akan melihat ini eh, eh, pelarangan impor. Nah, jadi sebenarnya seperti yang tadi ini ya, ini supply dari dalam negeri, ini adalah permintaan di dalam negeri. Kalau kita itu melarang impor, pastinya ini adalah supply dalam negeri dan ini adalah permintaan dalam negeri, maka harga itu akan di sini nih, di P2 ini, harga keseimbangan pasar di sini, di titik E ini. Dan jumlah yang diperjualbelikan, ini dalam kasus mobil ya, misalnya itu adalah Q2. Orang di dalam negeri sepakat memperjualbelikan sejumlah Q2 ini dengan harga per unitnya adalah P2. Nah, bayangkan kalau ini eh, tidak ada pelarangan impor, maka sekali lagi sebenarnya kita itu hanya eh, atau konsumen di dalam negeri bisa menikmati harga yang rendah ini, P1 ini. Tetapi yang bisa disuplai oleh produsen dalam negeri hanya OQ1 ini. Padahal yang diminta oleh konsumen dalam negeri OQ3 ini. Artinya Q1, Q3 ini merupakan barang impor kita. Gitu. Nah, lalu yang kita pikirkan adalah kalau benar-benar pelarangan impor itu terjadi, sebenarnya kalau melarang impor mobil gitu tuh nggak masalah. Karena apa? Eh, Ya namanya juga mobil. Jadi biar saja orang-orang yang berduit itu membeli harga yang tinggi kan nggak masalah. Tetapi bagaimana jadinya kalau jenisnya itu bukan mobil gitu, tetapi ini barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat eh, dalam lapis pendapatan yang rendah gitu ya, menjadi kebutuhan pokok hampir seluruh lapisan masyarakat. Apakah ya kita eh, membiarkan harga yang tinggi sekali di dalam negeri itu terjadi karena kita melarang impor barang-barang yang sama dari luar negeri. Itu. Jadi penjelasannya adalah kalau kita itu melarang impor, ini sebenarnya bagi produsen bisa menjual lebih tinggi pada harga yang lebih tinggi, menjual lebih banyak maksudnya pada harga lebih tinggi. Tapi bagi konsumen tentu saja karena harga yang tinggi tadi dia harus mengurangi konsumsi. Nah, berarti dalam kasus ini kita bisa menyebutnya sebagai ada redistribusi pendapatan dari konsumen kepada produsen. Nah, ini artinya apa? Eh, Kesejahteraan konsumennya berkurang, mensubsidi produsen gitu. Maka ada istilahnya redistribusi pendapatan dari konsumen ke produsen. Nah, yang seperti ini pastinya eh, ya ini artinya dampak ya kalau kita melarang impor gitu. Nah, lalu kita akan mencermati lagi kasusnya eh, barang apa sih yang sebenarnya perlu dipertimbangkan untuk dilarang impornya.
Nah, kalau kita contohkan di sini ada mobil dan susu bubuk atau tekstil. Kita tahu bahwa susu bubuk dan tekstil dibandingkan dengan mobil, pasti masyarakat yang lebih banyak itu memerlukan susu bubuk dan tekstil ini dibandingkan mobil. Ya, maka pastinya melarang impor mobil itu masih lebih rasional dibandingkan dengan melarang eh, impor susu bubuk atau tekstil atau apapun yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Itu. Jadi eh, itu adalah eh, kasus pelarangan impor. Yang ketiga adalah eh, perlindungan dalam bentuk menentukan atau proteksi dalam bentuk menentukan jumlah maksimum yang bisa diimpor atau istilah lainnya adalah menentukan kuota impor. Kita boleh mengimpor tetapi dibatasi gitu. Nah, eh, tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan membatasi jumlah impor itu ya. Artinya kita benar-benar eh, kan tadi kita tahu bahwa mengimpor itu sebenarnya eh, satu sisi membantu konsumen memperoleh barang yang lebih murah gitu ya. Tetapi di sisi yang lain ini sebenarnya kan menjadi pesaing dari produsen di dalam negeri. Nah, lalu eh, dengan berhitung lebih baik, maka pemerintah ini sebenarnya bisa menetapkan kuota saja berapa jumlah maksimum yang bisa diimpor supaya baik konsumen maupun produsen itu eh, sama-sama eh, mendapatkan anu ya, merasakan kebijakan pemerintah yang adil gitu ya. Nah, maka eh, sebenarnya kalau bagi produsen sebenarnya membolehkan apa namanya ini dulu kita lihat dulu gambarnya sebentar kuota. Nah, kuota itu tidak lain adalah ada kesetaraannya dengan oh belum tergambar ya ini kuota ini nih. Oh, ini ya. Kuota. Nah, kuota itu sebenarnya uh, ini juga bisa. Kuota ini. Kuota itu sebenarnya sama dengan uh, apa? Ada kesetaraannya dengan menentukan tarif gitu. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau pemerintah itu menetapkan yang boleh di apa diimpor itu hanya sekian sebesar EF ini itu berarti sama dengan menetapkan tarif sebesar ini gitu. Gitu. Artinya apa? Kalau kita itu menetapkan tarif yang lebih rendah, misalnya di sini, itu artinya menetapkan tarif yang lebih rendah itu sama dengan mengimpor jumlah, boleh mengimpor jumlah yang lebih banyak. Tapi menetapkan tarif sekian itu sama dengan
boleh mengimpor sebanyak EF ini atau BC ini gitu. Jadi sekarang kita tahu bahwa eh, perbedaannya perbedaannya dengan apa tarif tadi. Kalau kuota itu bedanya begini, produsen tetap mendapatkan keuntungan dari harga yang lebih tinggi dan jumlah yang dijual lebih banyak. Konsumen juga tetap mengalami kerugian dari harga yang lebih tinggi dan konsumsi yang lebih kecil. Tetapi dalam hal ini yang menerima pendapatan itu bukan pemerintah, tetapi ini adalah para importir. Jadi kalau tarif tadi yang menerima pendapatannya adalah pemerintah, sekarang kalau menentukan kuota impor itu yang menerima pendapatannya adalah importir, yaitu keuntungan atau pendapatan dari izin mengimpor itu. Nah, dengan kata lain, kalau kita lihat dari tiga pihak ini, sekali lagi ini ada redistribusi pendapatan sebenarnya dari siapa? Dari konsumen kepada produsen dan importir. Nah, artinya apa? Sebenarnya kalau konsumen itu ya paling seneng ya pokoknya harga yang paling murah gitu ya diperoleh dari luar negeri. Tetapi eh, tidak bisa konsumen itu berpikir seperti itu karena bagaimanapun kita itu juga punya produsen yang harus dijaga supaya eh, eksistensinya sebagai produsen itu eh, terjaga dan itu akan berdampak kepada eh, kita di dalam jangka panjang perekonomian Indonesia. Kita tidak boleh tergantung dari eh, kepada pihak lain gitu ya. Artinya apa? Ya betul, daya beli kita itu akan menjadi sangat baik kalau kita menghadapi harga-harga yang murah. Tetapi ingat bahwa kita itu punya ya punya tidak hanya bicara konsumen tetapi produsen dan konsumen itu di dalam perekonomian itu eh, saling bekerja sama di dalam rangka membangun perekonomian Indonesia. Artinya konsumen memerlukan apa, produsen lalu memproduksi untuk itu. Sebaliknya, produsen itu harus memproduksi apa tergantung dari apa yang diinginkan oleh konsumen, kan begitu dah. Supaya perekonomian itu jalan, produsen dan konsumen ini kan harus bekerja sama begitu. Jadi tidak boleh satu eh, hanya berpikir demi konsumen lalu produsennya diabaikan misalnya seperti itu. Nah, jadi tiga hal tadi yaitu proteksi kepada eh, proteksi dalam bentuk tarif, pelarangan impor maupun kuota, ini ketiga-tiganya eh, me- bukan mengorbankan, ada redistribusi pendapatan ya dari konsumen untuk pihak-pihak lain. Nah, tentu saja berarti tiga-tiganya itu ada eh, plus dan minusnya dan terutama minusnya itu kan konsumen yang paling terbebani gitu ya. Nah, lalu yang terakhir ini eh, oh ya, nanti dulu itu yang nomor 4 subsidi. Terkait dengan tarif versus kuota atau pelarangan impor. Pelarangan impor itu kalau tadi saya mengatakan bahwa tarif dan kuota itu berarti bisa setara. Artinya apa? Penetapan tarif itu ada ekivalensinya dengan eh, berapa kuota yang ditetapkan atau setiap kuota sebaliknya ya mempunyai ekivalen tarifnya. Semakin kecil kuota itu sama dengan sebenarnya
menyatakan semakin tinggi tarif ekivalennya gitu. Nah, lalu berarti kalau impor dilarang, berarti itu atau larangan impor itu berarti kuota impor sama dengan nol gitu. Nah, pelarangan impor itu kuota impor sama dengan nol gitu. Nah, gitu. Sudah ini jelas ya. Nah, yang terakhir adalah subsidi. Lah ini bentuk proteksi pemerintah yang paling bagus. Mengapa? Karena memberikan subsidi kepada para produsen di dalam negeri untuk mendorong produksi dan mentargetkan impor tidak melebihi jumlah tertentu, itu ya. Nah, mengapa dikatakan paling bagus? Karena bagi produsen jelas-jelas dia karena mendapat subsidi dari pemerintah bisa saja dalam bentuk rupiah per biaya produksi misalnya per unit gitu uh, atau bentuk-bentuk lain, maka uh, produsen ini menerima manfaat dari bisa menjual yang lebih banyak meskipun harga yang uh, tetap ya. Bagi konsumen harganya tetap saja tidak naik karena produsennya disubsidi, konsumsi tidak berkurang. Nah, ini konsumennya merasakan itu. Maka dalam hal subsidi itu sebenarnya benar-benar ini pemerintah melakukan hal yang adil, ya, redistribusi pendapatan dari pemerintah karena subsidi itu kan sumbernya adalah pengeluaran pemerintah. Nah, pemerintah mengeluarkan uang misalnya kepada produsen pupuk misalnya, gitu toh. Produsen pupuk eh, di kepada para produsen itu pemerintah kalau biayanya berapa toh sebenarnya itu lalu dia memberi subsidi harga yang lebih murah gitu misalnya. Nah, bisa berupa sejumlah uang tertentu atau subsidi per unit produksi. Nah, maka akibatnya adalah menurunnya biaya produksi perusahaan per unit. Gitu. Nah, secara gambar, maka kita akan melihatnya seperti ini, subsidi itu. Nah, itu putra. Pak Marwan, matikan dulu. Ya, jadi kalau kita bicara subsidi itu seperti ini. Dengan mensubsidi produsen itu dalam bentuk biaya yang lebih murah gitu ya misalnya, maka produsen itu sekarang bisa mem, apa namanya menambah jumlah produksinya. Jadi bergeser ke kanan. Untuk setiap tingkat harga, maka jumlah yang diproduksi itu yang ditawarkan bisa menjadi lebih banyak gitu ya. Sekarang tadinya misalnya P1 pada P1 itu dia hanya bisa menawarkan sebanyak Q1, sekarang pada harga P1 itu jumlah yang dia tawarkan bisa lebih banyak karena mendapat subsidi pemerintah ya, dia bisa memproduksi dengan biaya yang sama dapat hasil produksi yang lebih tinggi gitu. Nah, artinya apa? Sekarang pada meskipun harganya tetap, maka produsen itu bisa menjual jumlah yang lebih banyak gitu. Uh, gitu kira-kira. Jadi hmm, tadinya bentar.
Maka eh, si- bagi konsumen harganya tetap, tapi konsumsi tidak berkurang. Nah, untuk produsen menjual lebih banyak meskipun harganya tetap, gitu. Sudah. Nah, lalu eh, mengapa itu bentuk proteksi subsidi itu lebih baik dari yang lainnya? Subsidi itu biasanya diumumkan ya, jadi diberikan secara terbuka. Semua anggota masyarakat itu tahu, lalu bisa menilai manfaat atau ketidakmanfaatannya. Nah, biasanya gini, untuk para bahan bakar untuk industri dibuat sekian rupiah lebih murah dibandingkan untuk umum, gitu. Misalnya begitu itu diumumkan. Nah, sehingga masyarakat bisa melihat, aduh, sudah disubsidi pemerintah kok tetap saja harganya mahal, misalnya begitu. Nah, sementara proteksi lain itu sebenarnya tadi subsidi bagi produsen ataukah importir gitu ya, di balik harga tinggi yang dibayarkan konsumen seperti dalam kasus kita tadi, tarif dan apa namanya kuota itu sebenarnya subsidi dari konsumen, subsidi dalam tanda petik gitu ya. Nah, nomor dua, alasan baiknya adalah biasanya subsidi itu dibiayai dengan cara yang lebih adil karena ini eh, adalah sumbernya itu pendapatan dari pemerintah, eh, yang mana pendapatan pemerintah ini sebenarnya kan berasal dari penarikan pajak dari masyarakat. Nah, kalau pajak itu dikenakan secara progresif, artinya semakin kaya atau semakin banyak laba perusahaan atau semakin kaya orang, itu persentase eh, pajak yang ditarik itu biasanya kan lebih besar. Jadi ini eh, namanya pajak progresif ya. Jadi adil ya. Mereka yang kaya ya pajaknya lebih banyak, yang tidak begitu tinggi pendapatannya ya persentase pajaknya kecil. Lalu kalau subsidi ini untuk membiayai eh, dalam rangka memproteksi para produsen, tadi kita juga sudah tahu hasilnya bahwa ini akan membuat produsen bisa memproduksi jumlah yang lebih banyak. Lalu konsumennya juga tidak perlu eh, apa namanya mengurangi konsumsinya karena harganya tidak perlu naik. Gitu. Ini adalah bentuk-bentuk proteksi yang ada. Nah, ada satu lagi eh, sebuah anu ya apa bahan kita yaitu ini ada lalu kalau kita tuh melihat eh, ini sebuah diskusi gitu ya. Kadang-kadang kan ada anu ya pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa toh kok kita perlu memberikan perlindungan kepada produsen dalam negeri dengan cara pengenaan tarif gitu. Nah, ada yang alasan yang secara ekonomis itu bisa dijelaskan, tapi ada alasan yang secara ekonomis itu sebenarnya hanya bisa dipertanggungjawabkan pada keadaan-keadaan tertentu, dan ada alasan-alasan non-ekonomis, ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, contohnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, misalnya
kalau kita mengapa kok kita mengenakan tarif? Kan dalam negeri ini alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dengan alasan dalam negeri sudah bisa memproduksi loh, gitu. Nah, pertanyaannya adalah kita mengenakan tarif itu kan memproteksi produsen di dalam negeri dari saingannya. Nah, lalu kalau alasan pengenaan tarif adalah dalam negeri sudah bisa memproduksi, itu tidak tepat. Mengapa? Karena pertanyaannya adalah dia itu sudah bisa memproduksi berapa dengan harga berapa. Jadi artinya kalau kita itu memproduksi ternyata dengan biaya yang sangat tinggi, gitu, dengan biaya yang sangat tinggi, itu berarti sebenarnya punya opportunity cost-nya, gitu. Opportunity cost-nya bagaimana maksudnya? Nah, kalau kita itu bekerja tidak efisien, gitu, sebenarnya ketidakefisienan kita itu tadi adalah kerugian untuk pihak sektor atau pihak-pihak lain, ya, produsen yang lain yang sebenarnya bisa lebih efisien bekerja, gitu. Nah, kalau begitu jadinya, lalu bekerja tidak efisien tetapi tetap dilindungi, itu kan tidak benar, gitu. Jadi hanya mereka yang perlu diproteksi sajalah yang sebenarnya boleh diproteksi. Artinya kalau bekerja tidak efisien lalu tetap dilindungi, itu tidak benar. Jadi kalau hanya dalam rangka dalam negeri sudah bisa memproduksi, nah, lalu dilindungi, padahal dia itu bekerja secara tidak efisien, dilindungi dengan tarif, padahal dia tidak bisa dengan efisien, ini sebuah pemborosan besar-besaran. Karena tarif itu kan sebenarnya kerugian bagi konsumen, toh. Tadi itu redistribusi pendapatan dari atau subsidi dalam tanda petik oleh konsumen kepada produsen, gitu. Nah, ini lalu alasan bahwa dalam negeri sudah bisa memproduksi, kenakan saja tarif. Pertanyaannya adalah itu, bisa memproduksi dengan harga berapa, gitu. Apakah sudah tepat ini? Terus yang nomor 2, agar uang tetap beredar di dalam negeri. Artinya kalau ini seolah-olah kalau kita membeli barang impor itu lalu uang kita itu mengalir ke tempat lain, gitu. Nah, ini padahal tidak seperti itu. Nah, ini nanti bisa dibaca lebih lanjut di dalam kalau kita bicara soal uang dan barang di dalam ekonomi makro, gitu ya. Terus alasan yang ketiga, kalau kita boleh mengenakan tarif karena negara lain juga mengenakan tarif, itu artinya bales-balesan. Itu juga tidak benar. Mengapa? Karena kalau tarif itu merupakan hambatan perdagangan bagi siapapun yang dikenai tarif, itu
analoginya dengan kalau jalan-jalan kita itu menghalangi jalan orang lain yang jelek itu menghalangi kita, apakah juga lebih baik kita itu menghalangi orang lain dengan cara merusakkan jalan kita? Nah, ini juga alasan yang tidak dapat dibenarkan, dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat, bagaimana nggak apa-apa dikenakan tarif supaya harga barang impor itu sama dengan biaya produksi dalam negeri. Ini juga sebuah alasan yang tidak benar. Karena sekali lagi bahwa apakah kita itu akan bersembunyi di balik ketidakefisienan kita, gitu. Dengan cara menyamakan biar podo mahalnya, sama mahalnya produksi dalam negeri kita dengan harga barang negara lain yang masuk di tempat kita. Dengan cara mengenakan tarif, ingat bahwa tarif itu sebenarnya sebuah pengorbanan bagi konsumen ya. Sebenarnya kan gitu. Harga yang lebih mahal. Lalu yang kelima itu juga tarif titik bahaya. Tarif titik bahaya itu ya sebenarnya penjelasannya adalah kalau harga ini sudah membahayakan kita, maka kenakan saja tarif supaya kita aman lagi ya. Itu nanti bisa dibaca di dalam selanjutnya, Bapak Ibu bisa membacanya terkait dengan tarif alasan-alasan. Nah, kalau ini alasan yang bisa dipertanggungjawabkan adalah bahwa tarif bisa menjadi penerimaan negara. Itu ya dalam batas tertentu bisa dibenarkan. Kalau sumber penerimaan dari pajak itu sudah tidak ada lagi, artinya sudah pol-polan ya pemerintah itu mengenakan pajak atau kepada wajib pajak itu ternyata tidak ada lagi yang bisa ditarik lagi, ya, dengan terpaksa mengenakan tarif untuk menambah penerimaan negara itu, lalu bisa, ini salah satu alternatif pendapatan, gitu. Lalu yang nomor 2, tarif mempunyai dasar penukar, memperbaiki dasar penukaran atau disebut dengan optimum tarif. Jadi ingat bahwa dasar penukaran atau term of trade itu kan perbandingan antara harga-harga barang ekspor dengan harga-harga barang impor, gitu. Nah, terkait dengan memperkuat dasar penukaran kita bisa mengenakan tarif itu. Itu yang nomor itu rasional. Industri yang menyurut. Kalau ada industri kita kok lalu semakin lama kok menuju bukannya berkembang baik, tetapi kok lalu ada kecenderungan semakin lama semakin berat dan dikhawatirkan akan tutup, gitu. Maka ada sebuah alternatif untuk memberikan proteksinya, karena bagaimanapun sebuah industri yang dibangun itu sudah melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu dan investasinya tidak mudah dipindahkan ya. Jadi kalau masih bisa dibantu, bisa jadi diproteksi dulu sementara gitu. Sampai batas tertentu kalau memang lalu dianggap memang industri ini memang sebaiknya tutup, ya akhirnya mungkin tutup saja gitu. Nah, lalu ada pengenaan tarif dengan berpikir tujuan diversifikasi. Tujuan diversifikasi itu kalau kita itu selama ini hanya mengandalkan beberapa produksi barang-barang tertentu yang kita punya keunggulan komparatif, ada bahaya bahwa suatu saat
ketidakstabilan harga itu menyebabkan kerugian-kerugian atau risiko dari spesialisasi tadi. Maka dalam rangka untuk lebih meratakan risiko, ada baiknya juga kita menemukan produksi-produksi barang yang lebih beragam gitu ya, dan sementara kita proteksi dengan tarif tadi gitu misalnya. Lalu industri anak-anak gitu, ini juga dalam rangka memproteksi industri-industri yang di masa matangnya nanti industri ini akan bisa menjadi pesaing yang sangat hebat dari barang-barang yang selama ini kita impor gitu. Ada lagi tarif yang rasional juga, tarif untuk menarik modal asing. Maksudnya apa? Ada kalanya kita itu memerlukan modal asing yang harus bekerja di tempat kita dalam rangka mengolah, karena kita tidak mempunyai cukup uang dan modal tidak hanya uang tapi modal-modal yang lain, lalu kita mengundang investor asing ke tempat kita. Nah, pastinya ada syarat-syarat tertentu yang diajukan oleh pihak asing itu untuk mau bekerja di tempat kita atau menyalurkan modalnya ke tempat kita. Misalnya mereka menuntut, ya kalau begitu sementara ada perlindungan untuk kami gitu dalam bentuk tarif gitu. Artinya diproteksi gitu ya dari saingan barang-barang di tempat lain yang mungkin diimpor dari tempat lain. Jadi supaya para pemodal asing itu mau bekerja di tempat kita. Itu keenam hal ini merupakan alasan rasional menetapkan tarif sebagai bentuk proteksi, dapat dijelaskan dengan baik gitu ya. Lalu yang ketiga ini